Sahabat Suara Tepian, kami bersyukur berjumpa dengan Bapak Herman Tapu Bolon, seorang pendeta HKI, dan dia menyelesaikan doktor di Salatiga. Kita ingin berbincang-bincang karena ini satu hal yang harus disyukuri. Kami awalnya bertemu di media sosial dan beliau mengkontak kami dan ternyata sudah membaca buku kami, terutama buku Ungkapan Filosofi Batak. Shalom Horas Le. Shalom Horas Le. Terima kasih perjumpaan kita ini di tengah kesibukan melayani. Tadi di HKI Bojong Menteng. Bojong Menteng baru karena saya tinggal selama di sini mulai dari itu di HKI Bekasi Kota ini, Le. Oh, jadi tadi ke situ ya? Iya. Kita nih bersyukur bertemu lagi sebagai pendeta HKI, gereja yang menurut saya gereja yang independen, yang sejak awal memperjuangkan jati diri dari Batak itu. Mungkin pertanyaan pertama, Lai, apa ceritanya kemudian Lai tertarik untuk mengkontak saya untuk bertemu dari buku Ungkapan Filosofi? Apa yang menarik sebenarnya? Oke. Terima kasih sebelumnya, Le, untuk perjumpaan ini. Yang tertarik saya memang karena rasa rindu untuk berjumpa dengan Lai, karena tulisan Lai itu saya kutip langsung. Saya kutip secara langsung di jurnal internasional saya yang sudah saya submit ke salah satu jurnalnya Sage. Nah, walaupun sampai sekarang belum ada balasan, dan saya kutip juga secara langsung di disertasi saya, khususnya dalam ungkapan Salamandasor Segaluhutan yang Lai ungkapkan di situ. Itu dia, Le. Karena memang jelas benar itu ada hubungan dengan tulisan saya. Jadi saya semakin semangat, semakin didorong. Nah, maka aduh, ini aku kebetulan mau ke Jakarta nih. Hubungilah dulu Amang sana, pikirku kan, lewat Facebook. Nah, rupanya Amang juga respon. Aduh, puji Tuhan, dan malam ini terjadi. Ya. Jadi disertasi yang menjadi dasar Amang membuat ini ya, tulisan itu. Iya, Mang. Menurut saya ungkapan-ungkapan filosofi Batak itu, untuk belajar filsafat Batak kita harus mulai dari situ. Barangkali ada pendapat lain, tapi saya merasa seperti ungkapan-ungkapan yang Amang Pendeta sebutkan tadi sangat mendalam, perlu didengung-dengungkan dan mulai dirangkai apa sih isi dari ungkapan itu. Barangkali Pak Pendeta juga Amang Pendeta bisa memberi komentar apa yang Amang temukan dari ungkapan-ungkapan filosofi. Secara khususnya kalau tidak salah aku tuh poin ke-29 emang. Oke. Nah, di situ ada satu kata menarik dari mereaktualisasinya Amang itu, bahwa dari sudut harus mulai dari anak-anak supaya karakter itu yang menjadi baik, sesuai dengan filosofi Salamandasor Segaluhutan itu tadi. Nah, jadi makanya wah, ini luar biasa ini makna memang harus dari anak-anak. Baru juga Amang apakan sembari saya ingat lagi bahwa juga Amang juga di situ menjelaskan bagaimana orang Batak itu sebenarnya juga adalah petani, bagaimana dia membuat luhutan secara singkat Amang jelaskan di situ, lalu Amang paparkan itu di bawah. Ya, itu sampai sebenarnya buku Ungkapan Filosofi Batak itu mau saya revisi karena memang banyak peminatnya. Saya kira sebagai penulis, walaupun saya bukan pesohor dalam penulis, salah satu buku saya yang laku itu jadi mereaktualisasi Ungkapan Filosofi Batak, Salamandasor Segaluhutan. Jadi isinya sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa memang kalau kita salah memulai dasar, luhutan itu kan tempat padi atau padi yang baru disabit, baru bisa nanti kalau di kampung kami membanting namanya, atau mardege. Itu dibuat dulu berbentuk bulat. Itu luhutan namanya kan. Kalau kita pelajari banyak hal, misalnya dalam ungkapan Batak juga kan ada siat jabu asatu alaman, sian alaman asatu balian. Itu juga sama, agak mirip karena bagaimanapun pembentukan karakter itu harus dari rumah. Jadi sehebat-hebatnya seorang anak,
kalau pondasinya rusak dari rumah, dia tidak bisa terbangun mentalnya atau karakternya, walaupun tinggi pendidikannya, dia akan tercerabut karena identitas seorang itu kan, atau jati diri seorang itu kan harus dari rumah tadi. Maka hubungannya dengan ungkapan filosofi Batak, siaja buah satu halaman, berarti dari rumah dulu orang membentuk karakter. Halaman itu kan di luar rumah, lingkungan. Lalu nanti di luar lingkungan itu baru tubalian, itu tempat pekerjaan. Orang profesional karena sudah beranjak dari dia terbentuk di rumah, lingkungan, baru dia akan bisa berkarya. Tapi sepertinya jadi saya yang narasumber ini. Ya. Tapi kalau saya pribadi menginterpretasikannya punya Lai itu saya tarik ke dalam skop gereja. Ya. Nah, kalau Lai tadi ngomongnya bila menjelaskannya kan itu dari rumah dulu. Ya. Nah, tapi ternyata ya disitulah mungkin kekayaan dari penulisan ya Mang ya. Kekayaan dari penulisan, setiap pembaca bisa menghermeneutikkan, bisa menafsirkan. Kan begitu. Nah, saya lihat, loh, ini berarti kan di dalam gereja dasarnya itu ada. Dasarnya itu adalah sekolah minggu. Nah, di HKI itu jelas diaturkan dalam aturan peraturannya bahwa sekolah minggu itu juga merupakan salah satu lembaga formal, kan begitu. Nah, jadi mungkin ya kekayaan tulisannya lah itu bisa dilihat orang dari sisi yang lain. Kalau menurut, termasuk saya melihat kekayaan tulisannya lah itu dalam hal salaman dasar, maka saya tarik dia ke gereja. Nah, memang harus anak-anak itu di gereja sekolah minggu harus dikenalkan dengan habatahon. Bagaimana dia supaya menjadi Kristen Batak, bukan menjadi Kristen dengan model bangsa lain. Kan begitu dia, kerinduan dari tulisan saya itu nantinya. Tapi sebelum lebih dalam saya tanya, saya bangga lihat Lae. Saya kira mungkin usia lebih tua saya pasti dari Lae. Pastilah. Ada apa kemudian Lae memilih menjadi pendeta? Karena orang-orang muda Batak sepertinya, apalagi bicara soal adat, dia agak menghindar begitu. Lae ternyata bisa memperjumpakan teologi dengan budaya Batak itu begitu. Jadi saya setuju bahwa sejak awal saya sudah melihat relevansi budaya itu sangat baik untuk kita pakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa pendapat lain? Memang kalau saya awalnya ya bisa dikatakan mulai saya tageleng buta doa habatahon. Tidak deh. Iya, karena memang tubuh magodak pengen kota Medan le. Oke, alai sonari gawe lancar bahasa Batak. Lancar bahasa Batak ala boha ala mulai saya calo padita beong di hakai si pangabolon. Oh, baik. Nah, baru duk padita satu nggak tahu mau di hakai parapat sidungi masuk matu hakai si langit. Memang yang ngasih kental semua dengan habatahon. Mau na tua-tua manang naupung adong do padita? Nggak ada le. Bapaknya dulu katanya pernah minta kopung supaya sekolah pendeta. Teropung idokon dak tolap tatu siamang sekolah ni namora doi. Oke. Nah, jadi ya memang satu ungkapan yang paling menyemangati saya pada saat saya sudah pendeta. Bapak bilang di depan semua orang, Amang, au hiat do naik dipangi dopung masa gabe pad au hiat do mangi do topung masa gabe padita alai hodon waing na gabe padita ai hodo au do ho panggoran nyopung do ho. Indah tu au nah jadi ya itulah rencana Tuhan. Oh, jadi panggoran do lain deh. Iya, saya juga jadi terharu juga. Ini membawa kebanggaan untuk keluarga ya. Jadi sebagai pendeta HKI, apa yang dilakukan HKI untuk memegang terus bahwa teologi Kristen itu sangat relevan dengan budaya Batak? Kalau supaya teologi HKI relevan dengan budaya Batak, memang ini memang masih pendapat pribadi. Artinya yang saya gemulkan lewat tulisan. Pendeta itu harus mau, harus mampu, dan harus kasih waktu untuk mengeksplorasi tentang habatahon supaya itu masuk ke dalam khotbahnya. Ke dalam khotbahnya. Contoh, ini seperti pembimbing utama saya ini yang bilang,
padahal dia orang Maluku. Dia pendeta GPM, pemimpin utama saya. Nah, dia bilang, pernah tidak dikenalkan katakanlah ulos, makna-makna spiritual ulos itu untuk nilai iman dari seseorang, katanya. Karena ulos itu sangat kental dengan nilai-nilai sakral. Tapi sekarang lihatlah bagaimana ulos itu hanya muncul ketika ada pesta, tapi tidak makorhon dan makorhot tu haporseonna. HP kan ulos ujui kan amangkan nah baca biga-biga sumber rupanya ulos itu adalah hasil pergumulan iman juga toh, hasil pergumulan spiritual dari seseorang toh, makanya nggak bisa asal-asalan kan, nggak bisa asal-asalan bikin ulos. Lalu juga dia bilang, pernah tidak Borasi Pirnitondi itu menjadi katakanlah media untuk berkhotbah? Nah, padahal Borasi Pirnitondi juga punya makna sakral. Nah, yang berikut yang bikin saya paling terkagum, padahal dia bukan orang Batak, pernah tidak cicak itu dilihat sebagai makna spiritualnya untuk orang Batak? Padahal nggak tahu haporas pati kan rupani kan. Nah, puji Tuhan rupani ido molo tuberemuna molo tuau ijo ibana doa wamo. Nah, dia sudah lahir di Medan. Terkadang kalau kami berdua bercakap-cakap dengan Beremuna, Hagai, kamu dipanggil Inong. Nikudo, atipe katanya, Inongnya bilang, aku udah mama aja katanya kan begitu kan. Tapi ya saya mulai mau didik dia tentang Habatahun yang saya tahu, keterbatasan saya tentang Habatahun yang saya tahu, saya didik ke dia. Coba bayangkan kan udah jarang ini anak-anak panggil bapaknya Among kan. Betul. Saya komentari soal ulos tadi lah. Jadi saya setuju dengan nilai kesakralan ulos itu sudah banyak hilang. Kita tidak menemukan esensi dari ulos itu. Tapi yang saya mau komentari sebenarnya, kita juga miris dengan gereja yang sangat radikal menganggap bahwa justru ulos itu harus dibumi hanguskan. Saya tidak sebutkan nama atau gerejanya, tapi saya paling tidak pelajari kenapa ada gereja gerakan yang membakar ulos. Saya temukan ada satu pendeta yang dulu mereka penganut Pemena. Pemena tahu lah ya? Pemena itu agama di Karo, tanah Karo. Jadi kalau di tanah Batak itu bukan hanya Permalim sebenarnya, ada beberapa sekte lagi. Tapi Pemena ini mirip dengan Hindu. Jadi mereka pakai ikat kepala yang putih, miriplah tradisi mereka dengan Hindu. Yang saya mau katakan, pendeta ini dia katanya sembuh karena doa dari pendeta, lalu dia tinggalkan tradisi itu, dia justru benci dengan tradisi budayanya, dan nanti mereka mendirikan gereja lalu membuat gerakan bakar ulos dan dipertunjukkan. Ini juga satu hal yang harus dikritisi. Kenapa kita benci dengan produk-produk tradisi nenek moyang kita? Itu kan perlu kita harus kembali menemukan esensi. Jadi memang dia untuk menambahkan cita-cita dari hatiku untuk menulis disertasi. Dalam 2 minggu ini kayaknya sudah dapat ujungnya. Sudah ke apa itu? Nah, setidaknya dalam pikiranku begini kalau di awal gereja itu kekristenan itu awal di Batak itu adalah untuk memusnahkan beberapa itu kita tahu juga di Batak juga ada beberapa nilai-nilai budaya kita yang dimusnahkan oleh para misionaris pada saat itu. Tapi itulah saat itu gereja harus menjadi ruang untuk menunjukkan budaya. Gereja harus mau menjaga budaya. Kalau menurutku kita harus mampu, apalagi generasi muda kita harus mampu meyakini masyarakat Batak bahwa sebelum kita didatangkan oleh sending, kita juga sudah bertuhan. Jangan sebut karena sending lalu kita tahu Tuhan. Itu salah. Kita menjadi Kristen, mungkin terbantu oleh sending, kita terima, tapi jangan
anggap bahwa sebelum kita menjadi Kristen kita tidak kenal Tuhan. Justru filosofi Batak kan sudah do parngol lingoluon alan ini di Patano. Jadi kita sudah percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sejak sebelum Kristen masuk kita percaya Tuhan. Saya kira nilai-nilai moral yang dikandung oleh budaya Batak perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Dan sekaranglah kesempatan para pendeta di mimbar juga harus bersuara, harus lantang menyampaikan adat itu tidak bertentangan. Barangkali ada harus diperbaiki, direaktualisasikan. Maka saya ungkapkan mereaktualisasi. Barangkali ada yang harus dibereskan. Saya setuju. Tapi untuk kita hilangkan, saya kira kita harus bertanya pada diri kita, kok setelah itu kita menghilangkan jejak atau identitas kita begitu. Saya kira itulah sudah banyak perbincangan kita. Apa yang bisa resume dari perbincangan perjumpaan kita hari ini? Yang bisa saya dapat dari perbincangan ini, ini perjumpaan membawa berkat buatku pribadi le. Di samping juga ada dorongan di Wotomuna, jumpailah katanya kan. Nah, saya berharap nanti lah. Terus ini juga aku ada dapat langsung dari penulisnya yang tanpa kuduga-duga ini, sama ada ini juga. Saya bertepatan juga, puji Tuhan, bantu di majalah Narwastu. Ini buku yang terakhir yang saya tulis, buku ternama Sinambela. Jadi beliau meninggal 2 bulan lalu dan langsung saya tulis bukunya. Ini buku dari biografi dari Dr. Adirawan. Ini dokter pribadi dari Umar Hadikusuma, seorang Tionghoa, lulusan luar negeri. Saya lebih banyak menulis biografi lah ya. Sudah 30-an buku saya tulis. Saya bukan pesor, lagi-lagi bukan pesor dalam dunia tulis menulis, tapi saya hidup dari menulis. Saya berharap nanti disertasi lain kita terbitkan jadi buku. Oh, puji Tuhan le. Kalau Lai bilang seperti itu, puji Tuhan. Toh mohon didoakan supaya ini bisa berujung dengan sukacita dan berbuah juga tentunya dengan HKI kan. Harus diusahakan itu le. Itu penting karena sudah sampai disertasi doktor, penting untuk kita buat itu menjadi buku. Banyak nanti orang yang bisa terinspirasi dari buku itu. Siap, Le. Terima kasih, Le. Terima kasih banyak, Le. Saya juga merasa diberkati untuk perjumpaan ini. Kita baru kenal di media sosial, ingin berjumpa dengan saya dari Salatiga. Oke. Terima kasih, Le.